warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Planters, perkenalkan saya Dia Lopita dengan NIM 2533076211036. Mahasiswi Fakultas Pertanian, Program Studi Agribisnis Universitas Prima Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video edukasi mengenai fisiologi tanaman kelapa sawit, yaitu respirasi, yang saya rangkum dalam judul Respirasi dalam Keseimbangan, Strategi Fisiologi Kelapa Sawit mengenai stres lingkungan berbasis pura, fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang memiliki kekayaan alam dan keanekaragaman tumbuhan yang sangat melimpah. Dari hutan tropis yang luas hingga berbagai tanaman perkebunan dan pertanian, tumbuhan memiliki peran penting bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Tumbuhan tidak hanya memberikan oksigen, makanan, dan sumber kehidupan bagi makhluk hidup, tetapi juga memiliki proses penting dalam tubuhnya agar tetap hidup dan tumbuh dengan baik. Salah satu proses penting tersebut adalah respirasi. Tahukah teman-teman apa itu respirasi? Respirasi itu adalah cara tanaman membakar tabungan energi hasil fotosintesis untuk diubah menjadi kekuatan pertumbuhan. Kita semua tahu bahwa kelapa sawit butuh matahari untuk fotosintesis, tapi banyak yang lupa kalau sawit juga butuh bernapas melalui respirasi untuk bisa bertahan hidup dan menghasilkan buah yang lebat. Apalagi saat cuaca lagi ekstrim, panas terik, atau bahkan banjir. Disinilah napas sawit diuji. Respirasi seringkali dilupakan karena bekerja di balik layar, berbeda dengan fotosintesis yang menghasilkan makanan. Secara fisiologis, respirasi adalah proses pembongkaran senyawa organik menjadi energi adenosin trifosfat. Jika fotosintesis adalah cara tanaman menabung karbohidrat, maka respirasi adalah cara tanaman membelajarkan tabungan tersebut untuk pertumbuhan sel, penyerapan hara, dan perbaikan jaringan yang rusak. Namun, kuncinya adalah efisiensi. Tanaman yang terlalu boros energi dalam respirasi pemeliharaan akan kekurangan cadangan untuk pembentukan buah. Respirasi terjadi 24 jam penuh di seluruh bagian tanaman, mulai dari ujung akar hingga ujung pelepah. Melalui stomata dan lentisel, sawit melakukan pertukaran gas demi menjaga metabolisme sel yang tetap aktif. Beginilah proses respirasi. Proses respirasi dimulai ketika tumbuhan mengambil oksigen dari udara. Oksigen masuk melalui stomata yang terdapat pada daun, lentisel pada batang, dan juga melalui akar yang berada dalam tanah. Setelah oksigen masuk ke dalam tubuh tumbuhan, oksigen tersebut akan digunakan di dalam sel untuk membantu proses pemecahan glukosa. Glukosa sendiri merupakan makanan yang dihasilkan tumbuhan melalui proses fotosintesis. Di dalam sel tumbuhan, tepatnya pada bagian mitokondria, glukosa dipecah dengan bantuan oksigen sehingga menghasilkan energi. Selain energi, proses ini juga menghasilkan karbon dioksida dan air sebagai zat sisa. Energi yang dihasilkan dari respirasi sangat penting bagi tumbuhan. Energi tersebut digunakan untuk membantu pertumbuhan akar, batang, daun, bunga, dan buah. Selain itu, energi juga diperlukan dalam proses penyerapan air dan unsur hara dari tanah, pembelahan sel, pengangkutan zat makanan, serta perbaikan jaringan tumbuhan yang rusak. Pada saat proses respirasi berlangsung, tumbuhan akan melepaskan karbon dioksida dan uap air kembali ke lingkungan melalui stomata dan lentisel. Walaupun tumbuhan menghasilkan oksigen saat fotosintesis, tumbuhan tetap melakukan respirasi untuk memperoleh energi yang dibutuhkan agar tetap hidup. Respirasi dan fotosintesis merupakan dua proses yang saling berkaitan. Fotosintesis menghasilkan glukosa dan oksigen, sedangkan respirasi menggunakan glukosa dan oksigen untuk menghasilkan energi. Dengan adanya kedua proses tersebut, tumbuhan dapat tumbuh dengan baik dan menjalankan fungsinya di alam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa respirasi pada tumbuhan adalah proses pengubahan glukosa dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi, karbon dioksida, dan air.
Proses ini sangat penting karena tanpa respirasi, tumbuhan tidak akan memiliki energi untuk melakukan aktivitas kehidupannya. Jika fotosintesis adalah proses anabolisme untuk menyusun energi, maka respirasi adalah proses katabolisme. Disinilah kelapa sawit membongkar kembali molekul glukosa yang sudah disimpan untuk menghasilkan energi atau adenosine trifosfat. Adenosine trifosfat inilah mata uang energi yang digunakan sawit untuk segala aktivitas, mulai dari pembelahan sel di titik tumbuh, transportasi nutrisi dari akar ke pucuk, hingga biosintesis asam lemak di dalam daging buah. Satu hal yang harus kita garis bawahi, respirasi terjadi 24 jam penuh saat malam hari. Ketika fotosintesis berhenti, respirasi terus berjalan. Disinilah letak tantangannya. Jika laju respirasi malam hari terlalu tinggi akibat suhu malam yang panas, maka cadangan makanan yang seharusnya dikonversi menjadi minyak akan habis terbakar hanya untuk energi pemeliharaan sel. Inilah yang kita sebut sebagai kebocoran energi fisiologis. Lalu, bagaimana keterkaitan dengan faktor lingkungan seperti air dan hara? Mari kita bedah lebih dalam. Kelapa sawit adalah tanaman yang sangat sensitif terhadap defisit air. Saat terjadi kekeringan, air yang merupakan donor elektron dalam proses metabolisme menjadi terbatas. Secara otomatis, tanaman akan merespon dengan menutup stomata untuk menjaga transpirasi berlebih. Namun, penutupan stomata ini menghambat masuknya oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Akibatnya, tekanan internal sel meningkat dan tanaman mengalami stres. Dalam kondisi stres ini, sawit terpaksa melakukan respirasi pemeliharaan yang sangat tinggi. Bayangkan sebuah mesin yang sedang kepanasan, ia bekerja sangat keras hanya untuk mendinginkan dirinya sendiri tanpa menghasilkan produk. Energi hasil pembakaran glukosa tidak lagi lari ke pembentukan tanan buah segar, melainkan lari untuk memperbaiki protein-protein sel yang rusak akibat panas. Di sisi lain, hara seperti magnesium dan fosfor memegang peranan kunci. Fosfor adalah komponen penyusun energi. Tanpa suplai fosfor yang cukup dari tanah, proses transfer energi dalam respirasi akan terhambat. Itulah mengapa manajemen air dan hara bukan hanya soal menyiram dan memupuk, tapi soal menjaga agar mesin respirasi tanaman tetap bekerja pada efisiensi tertingginya. Untuk menjawab tantangan tersebut, kita menerapkan strategi PURAP, fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Mari kita analisis satu persatu. Aspek fast dalam respirasi berkaitan dengan seberapa cepat tanaman mengonversi energi menjadi biomasa. Tanaman yang sehat memiliki laju respirasi pertumbuhan yang optimal, memungkinkan pembelahan sel titik tumbuh berlangsung cepat. Dalam agribisnis, waktu adalah uang. Kita menuntut tanaman untuk memiliki laju pertumbuhan vegetatif yang cepat. Namun, secara fisiologis, fast berarti tanaman memiliki kecepatan respon dalam memberikan laju respirasi normalnya sesaat. Setelah hujan turun, setelah kemarau panjang, semakin cepat ia pulih, semakin sedikit kehilangan potensi buah. Kriteria unggul tidak hanya dilihat dari ukuran fisik, tapi dari efisiensi penggunaan glukosa. Tanaman unggul mampu meminimalkan respirasi pemeliharaan yang sia-sia di malam hari. Artinya, lebih banyak energi yang dialokasikan untuk biosintesis asam lemak dalam daging buah, yang secara langsung meningkatkan rendaman minyak atau CPO. Aspek responsif adalah kunci ketahanan. Saat terjadi stres air, kelapa sawit yang responsif akan segera menutup stomata untuk menjaga tekanan turgor sel. Secara fisiologis, tanaman akan mengatur laju respirasinya agar tetap stabil meski dalam kondisi suhu tinggi, mencegah kematian jaringan akibat panas yang berlebihan. Fisiologi tanaman harus bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Kita tidak hanya berasumsi, tetapi melihat data nyata. Pengukuran indeks luas daun dan monitoring berat tandan harian menjadi bukti bahwa manajemen respirasi yang kita terapkan selaras dengan output produksi yang tercatat dalam sistem administrasi perkebunan.
Prinsip terakhir adalah berkelanjutan. Respirasi akar yang sehat membutuhkan lingkungan tanah yang kaya akan oksigen dan mikroorganisme. Dengan menjaga kelembapan lahan dan struktur tanah, kita menjamin siklus energi tanaman tetap seimbang, sehingga pohon sawit dapat terus berproduksi secara produktif hingga usia 25 tahun tanpa merusak daya dukung alam. Demikianlah seluruh rangkaian pemaparan video mengenai respirasi dalam keseimbangan strategi fisiologi tanaman kelapa sawit menghadapi stres lingkungan berbasis purap. Dari analisis tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan energi melalui proses respirasi yang tepat adalah kunci utama dalam menjaga produktivitas tanaman di tengah tantangan iklim global. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua.